Apabila generasi muda sudah terpapar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka jelas generasi penerus bangsa akan menghadapi permasalahan yang cukup pelik. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Hotel Neo Aston Kupang Selasa 27 Oktober 2020 menyelenggarakan kegiatan diseminasi melalui talkshow tatap muka bersama awak media dan komunitas Leko. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dengan tema bereaksi tanpa narkoba bersama Rian ID. Pantuan Suara Fakta Hukum sebanyak kurang lebih 200 peserta yang hadir sangat antusias mengikuti hingga selesai, dan kegiatan diakhiri dengan meluncing website Rian ID untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya simak tayangan video berikut ini. Narkotika di dalamnya telah menyasar kepada generasi muda. Apabila generasi muda sudah terpapar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka jelas generasi penerus bangsa akan menghadapi permasalahan yang cukup pelik. Usia produktif 15 sampai 64 tahun merupakan target market dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini usia di mana kita harus mewarisi bonus demografi tahun 2030-2040. Apabila tidak dilakukan upaya pencegahan, maka generasi muda akan menanggung akibat dan bangsa yang akan bermasalah ke depannya. Ada 3,4 juta masyarakat Indonesia menyalahgunakan narkotika, dan ini merupakan target market dari peredaran gelap narkotika. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 4.875 orang. Kalau melihat dari data penduduk Nusa Tenggara Timur sekitar 5,4 juta, dan taruhlah usia 80% itu adalah usia produktif 15 sampai 64 tahun, ada 80%. Maka kurang lebih ada 4,3 juta masyarakat NTT yang masuk dalam usia produktif. Masuk ke angka pembagi dengan 875 sekitar 0,1 atau 0,1 ya, 0,1% masyarakat Nusa Tenggara Timur terpapar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan ini menjadi urusan pemerintah, urusan masyarakat, dan urusan kita semua. Tidak bisa diserahkan kepada BNN saja, tetapi semua kita perlu terlibat bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Satu cara yang paling efektif adalah melalui penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan upaya ini mesti dilakukan secara terus-menerus dan secara masif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di dalamnya, baik itu instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan juga kelompok masyarakat. Dan kita hari ini hadir di sini yang diundang oleh BNN melalui kasih pencegahan adalah para wartawan cetak maupun elektronik dan juga wartawan media online. Ada juga kelompok pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Nah, ini adalah mitra-mitra strategis BNN
yang perlu menyebarluaskan informasi ini. Informasi ini melalui komunikasi, edukasi dan informasi P4KN agar masyarakat terutama generasi muda mendapat pemahaman supaya mereka imun dan tidak menyalahgunakan dan mengedar gelapkan narkotika di bumi Bangora tercinta. Untuk itu, mari kita sama-sama berperan aktif hari ini dapat menyebarluaskan informasi sampai kepada semua lini yang ada di negeri ini atau di provinsi ini. Ada rumah edukasi anti narkoba atau REAN ID yang merupakan program unggulan dari Badan Narkotika Nasional. REAN ID ini untuk menghimpun generasi muda agar mereka mau berperan aktif dalam mengedukasi teman sebaya. Dan REAN ID adalah rumah untuk orang muda lebih berkreasi. Generasi muda sudah menjadi target market. Untuk itu mari kita sama-sama menyelamatkan generasi muda yang menjadi aset bangsa. Kalau generasi muda ini hancur, maka bangsa ini juga akan ikut-ikut terpuruk. Bayangkan kalau kita punya presiden seperti Butete. Bayangkan, mati semua itu kan. Wah, makanannya wartawan itu. Ya kan? Ditembak mati di depan Sindoro langsung berita. Salah satu penggunaan di partai ditembak mati. Bukan ya, apa gitu tuh? Untungnya tidak seperti itu. Masih dengan cara yang kalau bisa. Tapi akan sangat tidak efektif kalau semua yang ada ini tidak memanfaatkan media ini dengan media sosial. Makanya ada REAN, supaya ini saya setuju sebagai salah satu tokoh agama, saya setuju bahwa anak-anak muda harus punya tempat untuk mereka berkreasi. Kalau punya anak muda usia generasi milenial dan generasi apa ya sekarang, Bapak Mama yang punya anak-anak itu lihat lebih baik. Walaupun sekarang zaman corona, mereka tetap cari komunitas mereka untuk berkreasi. Kalau dia tidak bisa, dia mati dong. Tidak perlu ada dalam diri kita. Saya punya bukti waktu kita pendidik di BNN seluruh Indonesia. Kita dari NTT kalau pergi langsung, wih orang pintar-pintar, kok bodoh-bodoh. Tapi sebenarnya kita punya kemampuan. Dan itu saya bisa buktikan jika saya masuk dari seluruh Indonesia itu saya membuktikan. Bahwa kita punya kemampuan. Ternyata kemampuan apa? Dari kita belajar. Dan saya sejak itu di BNN tidak pernah merasa rendah diri kalau dari NTT. Orang tanya luar NTT, kita punya kemampuan. Menggugah seluruh aktivitas dalam ekspedisi dan hasil karya dalam komunitas. Jadi adik-adik bisa kalau punya tulisan, punya video masuk kerja dalam sini. Yang mereka menyediakan ruang bagi remaja untuk mengakses informasi dan edukasi bidang pencegahan. Jadi melalui evaluasi masuk ke BNN, dari BNN ke Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 pengganti Impres nomor 6 itu yang isinya sama. Di dalam impres itu disebutkan harus pertama buat perda, sosialisasi tes urin. Tes urin itu mana? Yang masyarakat baik kepala desa mau calon juga atau buat sekolah tahunan. Ada semua lengkap. Nanti orang BKKBN lakukan apa? Orang TNI lakukan apa? Polri lakukan apa? Semua ada. Dan itu harus dilaporkan ke